Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Najla Syarif dengan NPM 220682950, Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membuat tugas besar, yaitu review quiz metode numerik 03. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang kemarin ada di quiz. Saya akan review satu persatu pertanyaannya. Yang pertama adalah elaborate your understanding in conscious thinking using the E5 concept. Jadi di the E5 concept ini tuh ada empat poin. Yang pertama intention, kedua initial thinking, kemudian idealization, kemudian instruction set. Jadi di intention ini seperti namanya, yaitu intensi atau niat. Jadi di sini tuh kita tahu apa yang pengen kita lakuin. Jadi kita tuh mau memecahkan masalah apa. Di intention itu kita harus tahu. Kemudian selanjutnya ada initial thinking. Initial thinking itu dugaan awal. Jadi dugaan awal tentang permasalahannya. Di sini kita bisa pakai define, measure, sama analyze. Kemudian di poin ketiga adalah idealization. Jadi di idealization ini kita gimana sih cara mengidealisasikan dari initial thinking kita itu. Jadi di sana tuh kita bisa pakai improve. Jadi di initial thinking kita udah tahu nih kita mau ngapain, tapi di idealization itu di-improve lagi solusinya. Kayak gitu. Terus kemudian di poin terakhir yaitu instruction set. Di situ kita menentukan bagaimana cara mengkontrol solusi tersebut. Kayak gitu deh. Jadi dari DIVAF ini kita bisa berpikir lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, consider a problem in engineering that is required to solve using numerical method. Use the E5 to deal or solve this problem. Jadi di sini saya menggunakan permasalahan mendesain struktur jembatan yang mampu menahan beban statis dan dinamis dengan aman dan efisien menggunakan metode elemen hingga atau FEM. Jadi itu tujuannya atau intentionnya. Jadi kita memecahkan mau mendesain struktur jembatan nih. Kemudian di initial thinkingnya atau pemikiran awalnya yaitu di poin pertama di sini mampu menahan berbagai jenis beban, yaitu jadi kayak struktur jembatan harus mampu menahan berbagai jenis beban termasuk beban kendaraan, angin, dan gempa. Kemudian pemikiran awal selanjutnya adalah penggunaan metode elemen hingga memungkinkan kita untuk memodelkan dan menganalisis distribusi tegangan dan regangan di seluruh struktur. Kemudian selanjutnya memerlukan pemahaman tentang bahan konstruksi, geometri struktur, dan kondisi batas yang realistis. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu pertimbangan efisiensi komputasi dan keakuratan hasil juga sangat penting. Kemudian setelah kita mengetahui pemikiran awal tersebut, kemudian kita ke tahap idealization. Jadi di idealization ini, setelah mengetahui pemikiran awal tadi, kita mulai menjurus lagi. Yang pertama kita harus melakukan model geometri. Jadi modelkan jembatan sebagai kumpulan elemen-elemen diskret atau elemen hingga yang mempresentasikan struktur fisiknya. Kemudian selanjutnya definisikan properti material seperti modulus elastisitas, koefisien Poisson, dan kepadatan. Kemudian selanjutnya terapkan beban yang relevan, misalnya beban kendaraan dan angin, serta kondisi batas, penyokong dan kekangan. Kemudian yang terakhir itu asumsi. Jadi kita harus asumsikan bahwa material bersifat linear, elastis, dan homogen. Setelah melewati 3 tahap tadi yang intention, initial thinking, sama idealization, kita dapat nih langkah-langkah penyelesaiannya atau instruction set. Jadi yang pertama ini ada persiapan data dan parameter. Jadi di tahap ini kita tuh bisa definisikan geometri jembatan dalam bentuk CAD. Terus tentukan parameter material kayak modulus elastisitas, koefisien Poisson, dan densitas. Terus tentukan jenis dan lokasi beban yang akan diterapkan. Misalkan bebannya merata kah atau bebannya titik. Kayak gitu. Terus selanjutnya tentukan kondisi batas, misalnya tumpuan tetap atau tumpuan geser. Kemudian di tahap selanjutnya ada diskretisasi, yaitu jadi geometri jembatan ini dibagi jadi elemen-elemen hingga kecil atau biasanya disebut mesh generation.
Nah, di situ pastiin mesh cukup halus di area dengan gradien tegangan tinggi. Kemudian selanjutnya ada pembentukan sistem persamaan. Jadi di sini tuh kita menggunakan prinsip-prinsip mekanika struktur buat membentuk matriks kekakuan global. Terus terapkan kondisi batas dan beban pada sistem persamaan. Kemudian di selanjutnya yaitu solusi sistem persamaan. Jadi di tahap ini tuh kita menggunakan metode numerik kayak eliminasi Gauss-Jordan atau dekomposisi LU untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang terbentuk. Terus dari situ kita memperoleh solusi berupa perpindahan di setiap titik nodal. Terus selanjutnya ada analisis hasil. Jadi di analisis hasil itu tuh kita menghitung tegangan dan regangan berdasarkan perpindahan yang diperoleh. Terus identifikasi area dengan tegangan maksimum dan bandingkan dengan tegangan izin material. Kemudian selanjutnya kita memvisualisasikan distribusi tegangan dan regangan untuk memastikan desain yang aman dan efisien. Terus selanjutnya setelah melewati tahap yang analisis hasil, kita verifikasi dan validasi. Jadi kita harus bandingin hasil simulasi dengan data eksperimental atau literatur untuk memverifikasi keakuratan model. Terus yang selanjutnya kita melakukan studi sensitivitas untuk memastikan bahwa solusi itu stabil terhadap variasi parameter. Nah, setelah tahap-tahap itu yang paling akhir adalah iterasi dan optimasi. Jadi kalau misalkan diperlukan, iterasikan desain dengan memodifikasi geometri atau material untuk mencapai performa yang optimal. Terus kita gunain teknik optimasi untuk meminimalkan berat atau biaya struktur sambil mempertahankan faktor keamanan yang memadai. Jadi itu alur berpikir yang saya gunakan menggunakan DAI5 untuk memecahkan masalah tadi, yaitu mendesain struktur jembatan yang mampu menahan beban statis dan dinamis dengan aman dan efisien menggunakan metode elemen hingga atau FEM. Gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. If there's value added of DAI5 used in your learning process, experiential learning, then explain it. Jadi, value yang saya dapatkan ketika belajar DAI5 itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya mengambil 2 poin. 2 poin utama yang pertama yaitu dapat berpikir secara lebih sistematis dan terstruktur saat memecahkan masalah. Ini bisa dilihat dari slide sebelumnya. Di situ kita jadi lebih terstruktur saat memecahkan masalah. Jadi pertama kita harus tahu intentionnya dulu, kemudian initial thinking atau dugaan awal, kemudian kita idealization, terus ada instruction set. Terus yang kedua, percaya dan tidak mudah menyerah untuk memecahkan suatu masalah, karena segala sesuatu selalu ada jalan keluarnya jika mau berusaha. Jadi dengan konsep DAI5, saya jadi percaya semua masalah pasti ada solusinya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu do self-evaluation and write it down atau muhasabah. Jadi di sini saya mengambil 2 topik masalah saja yang saya alami selama kelas metode numerik. Yang pertama adalah masalah yang saya alami tidak dapat membuka aplikasi CFDsoft di laptop. Kemudian dugaan awal atau solusi awal yang saya lakukan adalah mencari di YouTube atau internet permasalahan yang dialami. Karena saat saya mengalami masalah itu, saya sedang berada di kos atau di rumah. Jadi tidak bisa call a friend. Di situ saya mencari sendiri lewat YouTube, mencari mandiri, belajar mandiri. Kemudian setelah saya mencari di YouTube, ternyata tetap tidak bisa. Mungkin di internet tidak ada solusinya. Kemudian solusi akhir yang saya dapatkan atau solusi yang sudah di-modified yaitu meminta bantuan teman di kelas yang sudah berhasil membuka aplikasinya, dan akhirnya masalah itu terpecahkan karena teman yang sudah bisa membuka aplikasi tersebut itu lebih berpengalaman. Kemudian masalah kedua yaitu saya tidak mengerti bagaimana cara mengaplikasikan DAI5 pada kehidupan sehari-hari. Paham dan tahu menurut saya itu berbeda. Jadi
saya mengetahui isi DAI5 tapi saya tidak paham dan tidak bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya lakukan adalah menonton video teman sekelas yang menjelaskan tentang DAI5 dan bertanya langsung bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi karena selama ini metode numerik kita disuruh kita mempunyai tugas sukarela untuk menjelaskan apa yang ditangkap selama pertemuan kelas. Jadi itu yang saya tonton dari pemahaman teman-teman saya karena bahasanya lebih mudah dipahami. Kemudian setelah saya melakukan itu, saya mulai paham dan mengerti tentang pengaplikasian DAI5. Cuma untuk memantapkannya lagi, solusi akhir yang saya lakukan adalah bertanya kepada Pak Dai di kelas tentang penjelasan DAI5 secara lebih lanjut dan rinci. Sehingga hasil yang saya dapatkan adalah Pak Dai memberikan struktur pemikiran DAI5 yang lebih terperinci. Output yang saya dapatkan adalah saya lebih paham tentang DAI5. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.